Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita mulai belajar, yuk kita menata hati dan pikiran kita agar kita fokus dalam belajar. Karena kalau kita belajar tanpa berdoa, sama seperti orang berjalan tanpa arah. Oleh karena itu, selazimnya bagi kita untuk berdoa sebelum belajar. Mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa Rabitullahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasula. rasulah. Rabbi zidni Zidni ilma ilman warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar Oke, baik. Semoga belajar kita hari ini berkah dan menambah pemahaman bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. rahimin. Oke, sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba silahkan dilihat kanan kirinya, mungkin ada yang kosong, teman-temannya yang tidak hadir. Kalau ada yang belum hadir, Fasmidar. oke, Nah, baik, ya. Yang tidak hadir nanti akan kita kirim surat cinta ke rumahnya. Kalau lengkap, oh iya, baik. Ya. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir bisa bergabung di pelajaran berikutnya. Oke, baik. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anak Ustadz masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin belajar tentang Al-Quran. Oke, baik. Ya. Baik. Kita ingat dulu, kita belajar kemarin tentang materi Al-Quran. Baik ya. Jangan lupa, mungkin karena banyak main dan sebagainya, sehingga lupa apa materi kita yang terakhir kemarin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Mereka adalah superhero yang nyata, yaitu bukan fiksi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan petunjuk kebaikan. Oleh karena itu, yuk kita mulai petualangan belajar kita pada malam hari ini. Silakan buka mata, buka hati, dan tentunya tetap semangat. Oke. Berikutnya, apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Anak-anak yang soleh dan soleha, pernahkah antum semuanya melihat film superhero? Superhero biasanya memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Nah, di dalam kehidupan nyata, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul sebagai pahlawan kita. Bukan dengan kekuatan super, Gimana kopinya? tetapi dengan mulia untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya, coba bayangkan bagaimana jadinya jika kita hidup tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sama seperti kita berjalan tanpa arah, berjalan di malam hari tanpa cahaya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul untuk membawa wahyunya seperti lampu yang menerangi jalan ketika kita berada di kegelapan.
Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang iman kepada Nabi dan Rasul, apa saja tugas mereka, kemudian siapa saja Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai, dan apa manfaat jika kita beriman kepada mereka. Oleh karena itu, mari yuk sama-sama kita simak, kita perhatikan yang berikutnya ini. Berikutnya, seorang peserta didik yang hebat, pelajar yang hebat, tidak cuma cerdas, tapi juga beriman, bertakwa, berbudi pekerti, cinta tanah air, dan punya semangat gotong royong dan kreatif. Coba bayangkan, pelajar Pancasila yang seperti ini, dia bagaikan berlian, berkilau karena punya iman, punya ilmu, dan sikap yang keren. Jadi, siap nggak jadi generasi muda yang membanggakan? Siap, Pak. Berikutnya, oke, Ustadz punya pantun nih. Ya, kaligrafi berelief timbul. Sungguh indah Cakep. setiap pahatan. Mengapa Cakep. Allah mengutus Rasul? Sebab Rasul sebagai panutan. Oke, boleh tepuk tangan. Mantap, Oke. Bapak. Iya. Biasa. Berikutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang keempat, dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Berikutnya yang kelima, dapat menjelaskan tugas Rasul. Kemudian dapat menunjukkan Rasul-Rasul, ulul azmi, dan yang terakhir dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 orang. Demikian anak Ustadz. Di awal pelajaran pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan. Adakah kesamaan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan manusia? Ada. Ada, Coba ada. contohnya. Makan, minum, tidur. Iya, betul. Makan, minum, tidur. Berarti ada kesamaan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan manusia. Karena pada hakikatnya Nabi dan Rasul juga adalah manusia. Iya. Oke, baik. Mantap. Oke, berikutnya. Apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Ya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Oke, baik. Ya, untuk itu, untuk menemukan jawabannya, ya, saksikan, lihat, dan perhatikan link video di YouTube ini. Tetapi pada kesempatan kali ini Ustadz memutarkan cuplikan video yang durasinya. Hari ini kita akan belajar bukan fiksi yang diutus Allah, yaitu iman kepada Nabi. Pernahkah kalian melihat film superhero biasanya? Nah, dalam hidup bukan dengan kekuatan super. Itulah mengapa Allah. Hari ini kita ulul azmi adalah gelar. Artinya benar. Itu cuplikan video, ya, karena waktu kita singkat, nanti kita bisa melihat kembali tayangan video secara lengkap. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya. Setelah anak-anak Ustadz melihat dan memperhatikan, serta menyimak dengan seksama tayangan video, maka sekarang Ustadz ingin membagi antum semuanya kepada 5 kelompok. Ya, 5 kelompok tadi sudah Ustadz bagi nama-nama kelompoknya. Baik, sekarang silahkan duduk membentuk kelompoknya masing-masing. Yang mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, dan silahkan ditunjuk siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, siap semuanya? Siapa?
Oke, baik. Setelah ya, perhatikan tugasnya adalah yaitu tugas dalam kegiatan 7.1 di halaman 147 buku PAI dan Budi Pekerti kelas 8 yaitu buku penerbit Erlangga. Silakan dilihat di sana. Ya, tugasnya adalah carilah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lima nama nabi secara berurutan sesuai urutan kelompok. Jadi yang kelompok pertama mencari nabi urutan 1 sampai 5. Kemudian mencari ayat Al-Qur'an, mencari surat Al-Qur'an yang menerangkan tentang nabi tersebut. Dan berada pada ayat yang keberapa, lafaz ayatnya. Ya, ini tugasnya. Berikutnya yang kelompok kedua berarti mencari nabi urutan yang ke-6 sampai ke-10 dan seterusnya. Oke, anak Ustadz bisa dipahami perintahnya? Bisa Ustaz. Dapat. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya ini tugas yang berikutnya. Ya, apabila sudah selesai tugas yang pertama, tugas berikutnya adalah kegiatan 7.3 halaman 156 di buku paket. Ya, setelah memahami materi penerapan sifat Rasul pada generasi digital, lakukan tugas berikut. Apa tugasnya? Yang pertama adalah anak Ustadz ya, membuat paparan dalam bentuk PPT, PowerPoint. Kemudian setelah selesai, nanti paparkan salah satu sifat wajib Rasul, kemudian dikumpulkan dan siap-siap untuk dipresentasikan di depan kelas. Oke, kita fokus pada kesempatan kali ini, yaitu menyelesaikan tugas yang pertama tadi, yaitu mencari 5 nama Nabi dan Rasul sesuai dengan urutan kelompok, kemudian disesuaikan dengan nama surat Al-Quran dan lafaz ayat di dalam Al-Quran. Baik, untuk tugas ini, saya kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, silahkan masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Ya, selama anak-anak Ustadz berdiskusi dengan kelompoknya, ya, Ustadz akan memberikan bimbingan, perhatian. Ya, silakan didiskusikan. Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Baik, bagus. Kelompok 2? Hadir Pak. Iya, silahkan dibuka Al-Quran. Silakan. Oke, baik. Ya, Kelompok terakhir. 3, Pak. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 berarti Nabi urutan yang ke-11. Iya, silakan kelompok 3. 11, ya. Baik, Pak. Atas nama kelompok 3 menyebutkan dari nomor 11 ya, Pak, ya. Iya, ha-ha. Nomor 11 Nabi Musa alaihissalam di dalam Benar. Quran surat Al-A'raf ayat 103. Iya. Kemudian yang kedua Nabi Harun alaihissalam Iya. terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 48. Mm-mm. Kemudian Nabi Daud alaihissalam terdapat dalam Quran surat Sabah ayat 10. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya yang keempat Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 16. Dan Mm-mm, yang mm-mm. terakhir Nabi Ilyas yaitu dalam Quran surat As-Saff ayat 123. Itulah Oke, baik. yang dapat kami presentasikan. Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa kelompok 3. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 3. Oke, baik. Masya Allah, semuanya sudah menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik dan juga tadi sudah bisa mempresentasikan. Oke, kira-kira dari tayangan video, kemudian dari tugas yang antum diskusikan bersama kelompok, apakah anak Ustadz semuanya sudah cukup paham tentang materi iman
kepada Nabi dan Rasul? Paham, Pak. Pak. Oke, baik. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita ingin meneruskan pembahasan yang untuk penguatan apa-apa yang Anak Ustadz sudah bahas dan lihat dari tayangan video. Baik, perhatikan di sini, ya. Arti iman, dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 13, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira," yang artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Oke. Berikutnya nama-nama Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang Anak Ustadz tadi sudah selesaikan diskusikan, ada sebanyak 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai. Kemudian di antara 25 Nabi dan Rasul ini ada Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ya, apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar para Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Nah, ini makna dari Ulul Azmi. Oke, siapa itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa. Ya, karena keberanian dan dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zolim kepada umatnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kesabaran dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan pada dirinya. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian beliau hidup bersama ibunya, bersama kakeknya, kemudian setelah meninggal kakeknya diasuh oleh pamannya, dan seterusnya sampai beliau berdakwah diangkat menjadi rasul. Nah, inilah nabi-nabi yang bergelar Ulul Azmi. Kemudian sifat-sifat rasul. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar dan jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu seorang nabi ya dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan yang keempat, sifat wajib dari Rasul adalah fatona, yang artinya cerdas atau pandai. Oke. Baik. Terus kemudian juga ada sifat jais para rasul, yaitu sifat sebagaimana yang ada pada manusia. Kemudian sifat mustahil, yaitu sifat yang lawan kata daripada sifat-sifat wajib yang kita percayai. Khianat, kemudian balada, kemudian ada kitman dan sebagainya. Ya, ini sifat mustahil dari Rasul yang tidak mungkin ada pada Rasul. Oke, tugas Rasul ya, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira dan seterusnya. Oke, anak Ustadz, ini hikmah beriman kepada Rasul, yaitu menambah sempurna iman kita, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup kita. Oke, lanjut. Kemudian penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Nah, kita hidup di zaman, sekarang zaman teknologi yang serba canggih. Nah, bagaimana kita meneladaninya ini? Ini tentang karakter generasi digital di zaman sekarang. Nah, kita hidup di generasi alfa, yaitu mereka yang lahir di tahun 2012 sampai sekarang. Oke. Berikutnya, lantas manakah yang termasuk generasi digital, yaitu mereka yang selalu menggunakan dalam aktivitasnya, baik bekerja, belajar, yang tidak terlepas dari akses internet. Nah, inilah yang dimaksud dengan generasi digital. Baik anak-anak, termasuk kita guru, maupun teman-teman yang lainnya. Oke, demikian materi kita. Berikutnya penutup. Sebelum Ustadz tutup,
Ustadz ingin bertanya ini. Iya, coba Ananda Agustiar ada? Hadir, Pak. Oke, baik. Coba ulangi. Berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita percayai? Ada 25 nabi dan rasul, Pak. Masya Allah, ada 25 nabi dan rasul. Baik, berikutnya di antara 25 nabi dan rasul, ada yang disebut dengan ulul azmi. Apa arti ulul azmi, Ananda Bismil Hayati? Ulul azmi artinya nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa, Pak. Masya Allah, iya baik. Berarti semuanya memperhatikan dengan baik materi yang kita sampaikan tadi ya. Oke, baik. Iya. Baik, ini untuk penguatan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ustadz memberikan tugas kepada antum semuanya. Silakan dibuka bukunya halaman 158 di buku paketnya. Ya, di sana ada uji pemahaman dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan di rumah dan pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Baik, berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab 8 yaitu tentang toleransi dan menghadapi perbedaan, ya. Toleransi dan menghadapi perbedaan. Baik, ini materi kita untuk berikutnya. Maka cukup sampai di sini materi kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah.